Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SA MSc dan Bapak Dr. Gideon Setio MSI JFRA selaku dosen pengampu mata kuliah ALK kelas L. Di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai chapter 11 yaitu analisis ekuitas dan penilaian. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Suci Nurul Khotimah dengan NPM akhiran 157. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Revina Khairunisa Ramadina dengan NPM akhiran 160. Yang ketiga ada Ahmad Zaki Zain dengan NPM akhiran 244. Yang keempat ada Rizaldi Ardiansyah dengan NPM akhiran 281. Yang kelima ada Rifki Dwi Noviansyah dengan NPM akhiran 312. Dan yang terakhir ada Devina Putriwardani dengan NPM akhiran 358. Oke, untuk pertama yaitu ada kegigihan penghasilan. Di kegigihan penghasilan ini menjelaskan tentang analisis keuangan yang baik, mengidentifikasi komponen dalam pendapatan yang menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas, yaitu komponen yang persisten. Lalu yang kedua yaitu recasting dan menyesuaikan penghasilan. Salah satu tugas dalam analisis ekuitas adalah menyusun ulang pendapatan dan komponen pendapatan sehingga stabil, normal, dan elemen berkelanjutan yang merupakan pendapatan dipisahkan dan dibedakan melalui elemen acak, tidak menentu, dan tidak biasa, dan juga tidak berulang. Lalu selanjutnya ada informasi tentang kegigihan penghasilan. Analisis hasil operasi untuk penyusunan ulang dan penyesuaian pendapatan membutuhkan informasi yang dapat diandalkan dan relevan. Sumber utama dari informasi ini meliputi pertama, yaitu laporan laba rugi, termasuk dalam komponen-komponennya yang terdiri dari pertama ada pendapatan dari operasi berkelanjutan, yang kedua yaitu pendapatan dari operasi yang dihentikan, ketiga keuntungan dan kerugian yang luar biasa, lalu yang keempat efek kumulatif dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Setelah itu ada laporan keuangan dan catatan lainnya, dan yang terakhir yaitu diskusi dan analisis manajemen. Eh, Recasting penghasilan dan komponen penghasilan. Setelah kami mengamankan semua informasi yang tersedia, kami menyusun ulang dan menyesuaikan laporan laba rugi beberapa tahun. Biasanya itu setidaknya 5 tahun untuk menilai kegigihan pendapatan. Recasting dan penyesuaian pendapatan membantu dalam menentukan kekuatan pendapatan perusahaan. Lalu kami menjelaskan penyusunan ulang di bagian ini dan menyesuaikan di bagian berikutnya, meskipun keduanya dapat dilakukan dalam satu pernyataan. Menyesuaikan penghasilan dan komponen penghasilan. Proses penyesuaian penghasilan melibatkan penetapan komponen pendapatan ke periode yang tepat, berdasarkan laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi lainnya. Penting untuk berhati-hati dalam mengalokasikan item yang tidak biasa bersih dari pajak ke periode yang relevan. Manfaat pajak dari carry forward kerugian operasi biasanya dialokasikan ke tahun terjadinya kerugian. Sementara itu, biaya atau manfaat dari penyelesaian tuntutan hukum dapat terkait dalam beberapa periode sebelumnya. Lalu, keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan seringkali berhubungan dengan hasil operasi di beberapa tahun. Untuk perubahan prinsip atau perkiraan akuntansi, semua tahun harus disesuaikan eh, agar setara, dan jika prinsip baru diterapkan, tahun sebelumnya harus dinyatakan ulang atau dibetulkan lagi agar sesuai. Perubahan perkiraan umumnya diberlakukan secara prospektif dengan beberapa pengecualian. Kemampuan untuk membuat penyesuaian yang sebanding bergantung pada ketersediaan informasi. Penentu kegigihan penghasilan. Setelah menyusun ulang dan menyesuaikan pendapatan, analisis kami selanjutnya berfokus pada penentuan kegigihan pendapatan. Manajemen pendapatan, variabilitas, tren, dan insentif adalah semua penentu potensial dari kegigihan pendapatan. Kita juga harus menilai kegigihan pendapatan selama siklus bisnis dan jangka panjang. Lalu selanjutnya itu tren penghasilan dan kegigihan. Penghasilan yang menunjukkan tren pertumbuhan stabil sangat diinginkan.
Tren ini dapat dinilai menggunakan metode statistik atau pernyataan tren. Analisis tren pendapatan seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus Campbell-Soup memberikan wawasan tentang kinerja dan kualitas manajemen perusahaan. Namun, penting untuk mewaspadai distorsi akuntansi seperti perubahan prinsip akuntansi ataupun dampak kombinasi bisnis yang dapat memengaruhi tren. Penyesuaian harus dilakukan untuk perubahan tersebut. Manajemen juga seringkali berusaha mempengaruhi tren pendapatan demi penilaian, menggunakan teknik seperti perataan pendapatan untuk memperlihatkan pertumbuhan yang lebih stabil. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor penentu ketahanan pendapatan yang kedua, yaitu manajemen pendapatan dan ketahanan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memoderisasi variabilitas laba lintas periode dengan menggeser laba antara tahun baik dan buruk pada tahun mendatang dan tahun berjalan atau berbagai kombinasi. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk manajemen pendapatan yang patut kita waspadai. Yang pertama yaitu perubahan dalam metode atau asumsi akuntansi. Yang kedua, mengimbangi keuntungan dan kerugian yang tidak biasa. Yang ketiga yaitu big bet, atau teknik ini tuh mencatat biaya untuk periode mendatang pada periode saat ini, terutama ketika kinerja periode saat ini itu sedang mengalami kondisi yang buruk dan tidak dapat dihindari. Kemudian selanjutnya ada penurunan nilai, dan yang terakhir ada waktu pengakuan pendapatan dan beban. Selanjutnya ada insentif manajemen dan kegigihan. Insentif manajemen memiliki dampak signifikan pada akuntansi dan analisis laporan keuangan, terutama dalam konteks persistensi laba dan analisis kredit. Nah, dengan memahami insentif yang dihadapi manajer ini, analisis dapat lebih kritis dalam menilai praktis akuntansi dan menjaga integritas laporan keuangan. Selanjutnya ada item tetap dan sementara dalam pendapatan. Nah, pemisahan komponen pendapatan yang stabil dan persisten dari yang acak dan sementara sangat penting untuk penilaian ekuitas yang akurat. Selanjutnya ada menganalisis dan menafsirkan item sementara. Nah, tujuan menganalisis dan menafsirkan item luar ini ada dua tujuan. Yang pertama yaitu menentukan apakah suatu sistem ini bersifat sementara atau tidak. Ini melibatkan penilaian apakah suatu item bersifat tidak biasa, tidak beroperasi, atau tidak berulang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menentukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan penilaian persistensi. Nah, analisis ini itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu non-recurring operating gains and losses. Analisis ini harus meninjau banyak informasi dan niscaya akan menemukan beberapa item yang lebih mungkin berulang daripada yang lain, dan beberapa lebih beroperasi daripada yang lain. Nah, tinjauan ini mempengaruhi perhitungan ulang, penyesuaian, dan perkiraan laba kita. Kemudian yaitu yang kedua ada kategori yang kedua ada non-recurring non-operating gains and losses. Nah, pos-pos ini itu tidak berulang dan tidak dapat diprediksi serta berada di luar operasi normal. Peristiwa yang mendorong pos-pos ini biasanya bersifat asing, tidak diinginkan, dan tidak direncanakan. Namun, jarang sekali tidak terduga sama sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian ekuitas berbasis pendapatan. Yang pertama ada hubungan antara harga saham dan data akuntansi. Nah, di sini sudah terdapat rumus-rumusnya dengan PV, yaitu nilai buku pada akhir periode, lalu T dan R1 merupakan pendapatan residual pada periode. Nah, sedangkan untuk T plus N plus K yaitu merupakan biaya modal. Nah, pendapatan residual ini pada waktu T didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi biaya pada nilai buku awal. Nah, estimasi akurat dari akun-akun ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan ketahanan laba dan daya perolehan laba perusahaan. Nah, kritik umum terhadap metode penilaian berbasis akuntansi adalah bahwa laba ini dapat dimanipulasi dan didistorsi oleh manajemen yang tujuan dan kepentingan pribadinya bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.
Selanjutnya ada price to book ratio. Nah, untuk mencari price to book ratio ini yaitu rumusnya nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Nah, rasio PB dapat dinyatakan dalam data akuntansi sebagai berikut yang telah disajikan dalam slide. Nah, ketika ROCI atau pertumbuhan nilai buku meningkat, maka rasio PB akan meningkat. Selain itu, ketika biaya risiko modal ekuitas K meningkat, maka rasio PB akan menurun. Di slide selanjutnya yaitu membahas tentang price to earnings ratio. Rasio terhadap pendapatan price earnings dinyatakan sebagai nilai pasar ekuitas dibagi dengan pendapatan bersih. Ada sebuah persamaan yang menghasilkan dua wawasan yang terpenting, yaitu yang pertama, rasio price earnings berbanding terbalik dengan biaya modal, yaitu biaya modal akan semakin rendah tinggi jika biaya ekuitas semakin tinggi, rendah modal. Dan yang kedua, rasio price earning berhubungan positif dengan pertumbuhan yang diharapkan dapat EPS relatif untuk pertumbuhan normal, dan rasio price earning tidak mengatakan apapun tentang tingkat pendapatan absolut, apakah nanti EPS atau EPS tinggi atau rendah. Hanya tingkat kenaikan EPS yang diharapkan relatif terhadap pertumbuhan normal yang diharapkan. Dan yang selanjutnya yaitu ilustrasi tentang penilaian berbasis pendapatan. Nah, penilaian berbasis pendapatan ini didasarkan pada prinsip bahwa nilai sebuah aset atau proyek dapat diestimasi dengan menghitung pendapatan yang diharapkan dari aset atau proyek tersebut. Kemudian nantinya akan mengkapitalisasi pendapatan tersebut dengan menggunakan tingkat kapitalisasi yang sesuai dan memadai. Dan langkah-langkah penilaiannya, yang pertama estimasi pendapatan, yang kedua estimasi biaya, yang ketiga menghitung pendapatan bersih, yang keempat kapitalisasi pendapatan. Untuk pembahasan selanjutnya memasuki earning power and forecasting for valuation. Di sini earning power itu model penilaian berbasis akuntansi melibatkan kapitalisasi earning power, yang dimana earning power tersebut menggunakan pengganda yang mencerminkan biaya, modal, risiko, dan imbal hasil masa depan. Analisis laba dan laporan keuangan bertujuan untuk menentukan earning power ini. Lalu memasuki mengukur daya laba. Untuk perhitungan ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman dengan laba sebagai ukuran paling relevan untuk penilaian. Meskipun penilaian berfokus pada masa depan, kinerja saat ini dan sebelumnya tetap penting sebagai dasar estimasi kinerja masa depan. Laba terkini mencerminkan kinerja operasi dan membantu memprediksi hasil di masa depan. Lalu untuk selanjutnya yaitu horizon waktu. Jadi untuk daya laba. Horizon waktu pengukuran earning power bervariasi dengan 5 hingga 10 tahun, yang sering digunakan untuk menghitung pendapatan rata-rata. Jangka panjang ini mengurangi distorsi dan ketidakteraturan, mempertahankan fokus pada kinerja terkini tanpa terlalu dipengaruhi oleh hasil 1 tahun yang kurang relevan. Masih di pembahasan yang sama dan melanjutkannya untuk laba per saham yang disesuaikan. Jadi daya laba mencakup semua elemen pendapatan dan biaya dari operasi perusahaan. Tantangan dari laba per saham yang disesuaikan ini menentukan tahun yang tepat untuk memasukkan item-item, terutama jika analisis laba hanya mencakup periode singkat. Lalu perkiraan pendapatan dari sudut pandang analitis. Evaluasi tingkat pendapatan berkaitan erat dengan peramalan yang melibatkan analisis komponen dan estimasi pendapatan masa depan. Pembahasan sebelumnya dalam bab ini juga relevan untuk peramalan laba. Lalu untuk pembahasan selanjutnya, mekanisme peramalan laba. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan tahunan sering bersifat acak sehingga dianggap sulit diprediksi. Namun ini mencerminkan perilaku agregat, bukan perusahaan individual. Peramalan laba yang akurat tidak bergantung pada ekstrapolasi tren masa lalu, melainkan menganalisis komponen laba serta mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk memprediksi kondisi bisnis masa depan. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen dalam earnings forecasting. Di peramalan laba ini harus didasarkan pada bukti masa kini dan masa lalu, meskipun tetap memperhatikan prospek masa depan. Analisis perlu mencakup kelangsungan dan momentum kinerja perusahaan serta kondisi industrinya tanpa menganggap kinerja masa lalu itu mencerminkan masa depan.
Laba yang dihitung dari total pendapatan dikurangi total biaya dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan kecil dalam komponen tersebut. Selain itu, penting untuk memeriksa kewajaran peramalan melalui Return on Investment Capital atau ROIC. Jika peramalan laba jauh berbeda dengan ROIC sebelumnya atau dari rata-rata industri, peramalan perlu ditinjau ulang karena ROIC dipengaruhi oleh laba, kualitas manajemen, dan pengelolaan aset. Kemudian ini ada reporting earnings forecast. Dalam beberapa tahun terakhir, minat dalam pengungkapan perkiraan pendapatan oleh perusahaan meningkat. Peramalan manajemen orang dalam berbeda dari perakiraan analisis keuangan dari orang luar, dan keandalan perkiraan tergantung pada informasi dan asumsi yang digunakan. SEC mendorong pembuatan perkiraan dengan goodwill dan dasar yang masuk akal, serta meminta informasi yang cukup bagi investor. Aturan safe harbor melindungi perusahaan dari tuntutan hukum jika prediksi tidak terwujud, asalkan didasarkan secara wajar. Namun banyak perusahaan seperti The Limited enggan melaporkan perkiraan karena pertimbangan hukum. Untuk yang selanjutnya yaitu Interim Report for Monitoring and Revising Earning Estimate. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu Period and Accounting Adjustment, kemudian Seasonality in Business Activities, dan Integral Reporting Method. Kemudian di sini ada persyaratan dari SEC Interim Reporting. Yang pertama, data laporan laba rugi interim dan tahun ke tanggal komparatif. Ini dapat diberi label tidak diaudit, tetapi harus disertakan dalam laporan tahunan. Kedua yaitu neraca komparatif, 3 laporan arus kas year to date, kemudian informasi pro forma tentang kombinasi bisnis yang diperhitungkan sebagai pembelian, kemudian kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang diterima dan pengungkapan perubahan akuntansi, termasuk surat dari auditor yang melaporkan apakah perubahan tersebut lebih disukai. Kemudian analisis naratif manajemen tentang hasil operasi dengan penjelasan tentang perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode interim. Kemudian yang terakhir yaitu pengungkapan apakah formulir 8K diajukan selama periode tersebut, yang melaporkan penyesuaian pendapatan yang tidak biasa atau perubahan dari auditor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.